Hai, nama saya Ica Dicapu. Saya lulusan manajemen informatika. Emang agak jauh sih dari seni, dari kecil. Tapi saya sudah terbiasa dengan hal-hal yang berbau seni dan saya sangat suka banget dengan hal-hal yang berbau seni. Saya termasuk otodidak di bidang seni. Sekarang saya sedang menjalani multiple profession. Weekday saya mengerjakan project website mulai dari desain sampai programming sesuai dengan bidang studi saya. Saya juga mengerjakan illustration commission dan sometimes ngerjain painting untuk interior decoration. Untuk illustrationnya biasanya ngerjain novel, storybook, dan lain-lain. Weekend saya ngajar piano untuk anak-anak kecil. Terus kemudian di sela-sela waktu saya berkarya, bikin lukisan dan digital musik untuk koleksi pribadi saya aja. Terus kemudian ngikut acara-acara seni dan pameran-pameran seni seperti ini. Saya suka sekali dengan hal-hal yang berbau fantasy, imagination, misteri, dan semacamnya. Bagi saya itu seperti ngebangunin sel-sel otak dan memaksanya keluar dari suatu kotak bernama realitas dan rutinitas. Saya sering menambahkan filosofi dan filsafat hidup, sains, history, ataupun simbol-simbol yang saling terhubung di dalam karya saya. Kemudian saya menyusunnya menjadi sebuah narasi dan skenario. Di dalam karya saya biasanya ada satu objek yang menjadi fokus, kemudian detail-detail lainnya merupakan refleksi dari kehidupan, masa lalu, sejarah, pemikiran, pengalaman pribadi, mitos, misteri, imajinasi, dan lain-lain yang dimiliki objek tersebut, baik yang bisa kita lihat oleh mata kita sendiri ataupun yang enggak. Karya saya itu sebenarnya ajang kontemplasi diri saya. Saya pengen mereka berbicara kepada saya setiap saya melihatnya. Karya-karya saya juga seperti cermin dan pintu buat saya untuk memperbaiki diri dan melangkah lebih masuk mencari apa sih makna hidup yang telah diciptakan oleh Allah ini. Tujuannya ya untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Seni. Alhamdulillah saya sering ikut pameran sejak tahun 2009 di Surabaya, di Bali, di Jogja, dan di Jakarta. Ya, setiap pameran punya tema, karakter, dan tantangan masing-masing. Tapi yang ada satu pameran yang paling saya ingat, yaitu pameran di Surabaya. Waktu itu adalah pameran pendukung Koalisi Perempuan Indonesia. Waktu itu temanya tentang pencegahan pelecehan seksual dan kekerasan terhadap wanita dan anak-anak. Dan kebetulan saya termasuk koordinator, jadi saya sering terhubung dengan pengurus Koalisi Perempuan Indonesia tersebut dan sering dengerin cerita mereka. Waktu acara tersebut rasanya miris sekali. Mereka memampangkan banyak cerita korban dan memampangkan bukti-bukti yang sangat berbeda dari rutinitas kita sehari-hari. Dan rasanya itu saya sempat menangis waktu itu. Saya sedih sekali karena ya seperti sekarang ini saya sedang berbicara, menjelaskan ini dan itu, dan kemudian di sisi dunia lain ada orang lain yang sedang mengalami kepedihan, kesedihan, dan terkekang luar biasa. Dan itu rasanya sedih banget karena merasa mereka berbeda nasib dari kita. Saya merasa masalah saya nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka dan merasa bukan apa-apa dan belum berbuat apa-apa untuk mengatasi masalah tersebut. Koalisi Perempuan Indonesia waktu itu membuka kesempatan buat kami untuk saling berkoordinasi, berpartisipasi, dan mengajak orang-orang untuk aware tentang pelecehan seksual dan kekerasan terhadap wanita dan anak-anak. Dan saat itulah sampai sekarang saya sangat mengingat-ingat dan saya jadi lebih banyak bersyukur dan semakin lebih peka, kepengen kedepannya lebih peka terhadap orang-orang yang mungkin belum beruntung dibandingkan kita. Saya suka dengan tema dan tujuan pameran Kopi Keliling Volume 8 ini, mengangkat budaya bangsa dan tujuannya pun untuk memajukan bangsa, ngebantu mewujudkan proyek pembangunan rumah belajar Sangkabira. Itu yang bikin saya tertarik, karena menurut saya segala hal yang didasari dengan niat baik dan tujuan baik pasti akan membawa wabah kebaikan yang alurnya kemana-mana, bahkan kita nggak tahu sampai sejauh mana alurnya, ya kan? Terus mengenai proses submission dan kurasi pameran, sebelumnya sudah pernah saya alami di pameran-pameran yang pernah saya ikuti sebelumnya, jadi nggak begitu sulit untuk beradaptasi. Paling-paling dikarenakan masalah perbedaan selera atau target pameran yang berbeda dari pameran sebelumnya, otomatis pastinya akan ada kurasi atau revisi untuk
eh, karya-karya finalnya gitu, dan itu sudah biasa. Untuk mengenai konsep, ide, dan apa-apa yang ingin saya tuangkan ke dalam karya seni saya, alhamdulillah sudah bisa dikomunikasikan dengan baik dengan kurator. Setiap ikut pameran, saya biasanya melakukan riset tentang tema secara deskriptif dan analitik dari banyak buku, informasi, dan referensi. Membaca setiap hal yang berhubungan dengan tema, menganalisis setiap detail informasinya, memasukkan ke dalam teori konektivitas dan hukum sebab akibat. Terus kemudian saya kait-kaitkan, mencari benang merah ke semua hal yang terhubung baik secara tidak langsung maupun secara langsung. Terus kemudian saya membuat narasinya dan merefleksikannya ke dalam skenario yang imajinatif. Ya, mencoba melihat dari perspektif yang berbeda. Begitu saya melihat tema pameran tentang budaya bangsa yang berkaitan dengan kopi dalam pameran Kopi Keliling Volume 8 ini, saya langsung ingat sama Zelong Kopi, ramalan khas dari suku Manggarai Flores. Prosesnya itu orang yang mau diramal itu meminum kopinya sampai cuma tersisa ampasnya, terus kemudian gelasnya dibalik, dan the messenger, biasanya perempuan suku Manggarai yang punya kemampuan menerawang masa depan, akan membaca nasib orang yang akan diramal dari bentuk ampas kopi itu. Bagi suku Manggarai, menerawang masa depan itu seperti bentuk pengarahan diri untuk berjuang dalam kehidupan. Selain itu, mereka juga mengambil makna dari menerawang masa lalu, dan tujuan dari kedua ritual tersebut adalah sebenarnya supaya mereka bisa survive dan bertahan hidup di masa sekarang. Dan ini bersifat sakral bagi suku Manggarai, apalagi mereka yang sangat meyakini ini akan menganggapnya benar. Dalam dunia modern, itu sepertinya terjadi pergeseran makna. Zelong kopi ini masih ada, dan acara ramal-ramal ini bahkan sudah dianggap bukan hal yang sakral lagi, tapi menjadi penghangat acara kumpul-kumpul buat rame-ramean. Jadi isi ramalannya sepertinya sudah nggak penting lagi. Apakah benar atau salah? Sepertinya. Padahal sebenarnya di alam bawah sadar, dalam kehidupan modern maupun tradisional, manusia itu tetap terikat oleh sesuatu yang ada di dalam otak, yaitu persepsi yang diproses oleh otak dari serangkaian informasi dan asumsi yang didapat dari indera kita, mata, hidung, telinga, dan peraba. Nah, inilah yang saya angkat di dalam karya saya. Budaya kopi, budaya suku Manggarai, dan dua hal yang penting dalam hidup, yaitu persepsi dan waktu. Objek dalam karya saya adalah antropomorfik dari ampas kopi yang dijadikan sumber penerawangan masa depan. Antropomorfik itu maksudnya adalah memahlukkan objek seperti tikus berbicara bahasa manusia, meja berjalan, dan lain-lain. Antropomorf ampas kopi ini saya sebut Tuan Mutiara Hitam di dalam karya saya, dan saya jadikan judul karya saya. Dalam karya ini, Tuan Mutiara Hitam sedang dalam perjalanan dengan mesin waktu, mengisyaratkan loncatan waktu antara dunia tradisional dan modernisme, atau antara masa lalu, sekarang, dan masa depan, di antara cipratan kopi dan dadu-dadu sebagai simbol keuntungan. Kemudian penglihatannya akan dipancarkan auranya melalui tangan peramal dan dikomunikasikan secara verbal menembus indera pendengaran, dan ditransmit secara nonverbal melalui neuron ke dalam otak, diolah dan dibentuklah persepsi itu untuk ditransfer ke dalam seluruh jaringan tubuh dan dipancarkan ke alam. Keyakinan kita terhadap sesuatu dapat mengubah pergerakan hidup kita ke arah yang lebih baik atau lebih buruk sekalipun. Perubahan cara pandang dan keyakinan kita terhadap hidup akan berdampak besar pada diri kita dan dunia melampaui apa yang bisa kita bayangkan, dan itu akan berkaitan dengan masa depan kita. Sebenarnya, percaya dan tidaknya kita terhadap sesuatu, termasuk ramalan, itu yang akan menentukan masa depan kita, bukan isi ramalan itu sendiri. Budaya baik akan menjadi baik dan bisa terpelihara dengan baik dalam pemahaman dan persepsi yang baik. Dan untuk memajukan budaya itu sendiri pun sebenarnya tergantung persepsi kita. Jika kita merasa budaya itu baik, maka baiklah budaya itu. Seperti mimpi. Jika kita ingin mencapai mimpi, jika kita percaya mimpi kita berhasil, maka berhasillah mimpi kita. Insya Allah berhasil mimpi kita. Makanya sering orang-orang bilang kalau ada ramalan baik, diambil baiknya aja. Pesan ini penting banget, karena kalau kita menanamkan hal baik dalam persepsi kita, maka yang terjadi insya Allah adalah kebaikan. Itu adalah kesan dari karya saya. Saya senang dengan kopi, senang dengan bau dan rasanya yang unik. Kopi itu bikin saya relax.
Terbukti kalau saya minum kopi saya langsung ngantuk. Kalau orang lain melek, saya ngantuk. Saya nggak punya waktu khusus sih untuk minum kopi. Saya minum sesukanya aja. Kalau saya pengen saya minum, kalau saya lagi nggak pengen ya saya nggak minum. Terutama kalau pengen tidur kali ya, kayaknya ngebantu banget. Halo, saya Ica Dicapu. Saya berpartisipasi dalam pameran Kopi Keliling Volume 8 yang bertemakan kopi dan budaya Bali Indonesia. Waktu ini untuk melihat karya saya dan karya teman-teman yang lain di Jakarta tanggal 29 Agustus 2015. Karya-karya yang dipamerkan bakal dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk membantu mewujudkan proyek pembangunan rumah belajar Sangkabila di Desa Sumbaru, Lombok. Untuk keterangan lebih lanjut, bisa hubungi di sini. See you there!